是仙谷的战场吗？ Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 263 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Dalam aksi pengejaran, meskipun Huang berhasil melumpuhkan pasukan domain asing dan menegaskan jika mereka hanyalah pasukan Kroco, namun tanpa terduga, Huang kembali bertemu dengan sapi logam abadi, sehingga membuatnya lari ketar-ketir meninggalkan tempat ini. Tapi... Serangan tersebut seketika menyadarkan Huang di mana sumber jiwa primordialnya memang terluka, bahkan tidak memungkinkan pergi meninggalkan tempat ini dengan begitu banyaknya ahli self-release. Oleh sebab itu, Huang memutuskan untuk menyingkirkan pasukan domain asing terlebih dahulu, serta memanggil batu suci untuk menjalankan rencananya. Melihat pasukan domain asing disibukkan menghadapi sapi logam abadi, Huang lantas memanfaatkan situasi untuk memulihkan diri di area goa tersembunyi. Setibanya di salah satu goa dan hampir kehilangan kesadaran, Huang akhirnya mengetahui satu hal, di mana serangan sapi logam ternyata mengandung dao agung. Meskipun dia berhasil melarikan diri, namun kejadian sebelumnya justru memperburuk keadaan. Mengesampingkan pikiran tersebut, Huang segera mencari lokasi yang aman dan tanpa sengaja menemukan sebuah kolam abadi yang memiliki nama asal-usul logam abadi. Selain terdapat ukiran rune, kolam tersebut mengandung vitalitas tanpa batas. Bahkan tempat ini terbuat dari teknik keluarga immortal. Meskipun Zihao tidak mengetahui tempat ini untuk siapa, hanya saja dia menganggap tempat ini adalah keberuntungan, sehingga King Zihao melakukan meditasi untuk memulihkan diri. Tepat di saat Huang merasa lukanya ternyata menimbulkan energi kematian, bahkan ditakutkan sulit disembuhkan. Namun dia juga kebingungan, kenapa goa api logam justru mengandung vitalitas cukup besar, sehingga Huang sempat beranggapan mungkinkah luka ini semacam siklus terjadinya sebab dan akibat. Sambil memikirkan hal tersebut, Huang kembali mengingat dua kata yang disebutkan Xiota, bahkan rela mempertaruhkan nyawa. Dengan kata lain, semakin kuat seorang kultivator, maka orang tersebut akan terikat dengan sebab akibat yang sama seperti yang dialami Dewi Willow dan Xiota. 可还有再见之日，究竟去了何方？ Mengesampingkan hal itu dan jika memang benar ada kekuatan tak terlihat menghalangi jalan kultivasinya, Huang lantas bertekad untuk menyelesaikannya. Meskipun lukanya semakin parah dan pemulihannya tidaklah mudah, namun selama dia berhasil melewatinya, kemungkinan bisa menjadi sebuah transformasi. Kemunculan energi abadi pertama lantas menyadarkan Zihao. Dia memanglah telah kehilangan nafas pertama, sehingga membuatnya kembali mengingat ucapan Tetua Agung, di mana setiap orang pertama kali memurnikan energi abadi,
mereka pasti kehilangan nafas awal. Namun Xiao berhasil melihat wujud energi pertama. Bahkan ketiga energi abadi di tubuhnya adalah jejak yang terlahir dari nafas pertama. Tetua Agung menambahkan, jika nafas awal terus dipaksakan untuk bertahan, dia akan menguasai seluruh tubuh Xiao serta bisa menimbulkan serangan balik. Di saat Huang mengetahui penyebabnya memanglah nafas pertama, bahkan dia sendiri tidak ingin melukai sumber kekuatan untuk sekian kalinya. Serta Huang juga penasaran dengan kolam abadi yang bisa menumbuhkan energi induk leluhur Dao. Dia lantas menggunakan jiwa primordial untuk menjelajahi dasar kolam. Dalam periode waktu tersebut, ketika Xiao terus memikirkan cara untuk menjelajahi dasar kolam abadi yang dikatakan memiliki rahasia luar biasa hebat, gumpalan api kekacauan terlihat menunjukkan diri, bahkan memberikan lokasi akurat kepada jiwa primordialnya. Tapi... Menyadari segel terlarang diciptakan oleh para immortal, serta kesadaran ilahi sekalipun tidak bisa menembus larangan, Xiao lantas menggunakan sisik naga sebagai tameng untuk menerobos segel terlarang di tempat ini. Selain menemukan kereta perang logam abadi, Xiao juga melihat ada kepala sapi yang digunakan untuk menarik kereta perang, sehingga dia beranggapan apakah sapi sebelumnya bereinkarnasi melalui kolam abadi dan dia sendiri bisa memanfaatkan hal tersebut. Hanya saja belum sempat berpikir lebih jauh, api kekacauan justru meminta Huang untuk mengikutinya. Bahkan tanpa terduga menemukan area sisa-sisa peninggalan Raja Abadi Ashen Immortal. Melihat sosok patung di hadapannya ternyata pemilik sapi abadi, serta merasakan auranya sangat mirip dengan kakek kura-kura di dunia bawah, Xiao kembali melihat sekilas pertempuran ahli kuat di medan perang Ashen Immortal. 这里是仙谷的战场吗？ Meskipun Xiao benar-benar menyadari pertempuran tersebut bukan dari kekuatan dunia fana, serta orang itu memanglah kultivator Immortal King. Namun dikarenakan Xiao tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, dia lantas mencoba untuk memeriksanya. Tapi... Tidak ingin mengambil resiko, bahkan dia sendiri nggak mau tersedot ke dalam lubang hitam, bahkan tidak menemukan jiwa primordial. Xiao lantas memutuskan untuk segera kembali ke tubuh aslinya terlebih dahulu. Singkatnya, dengan bantuan energi kolam abadi, jalan tubuh sebagai benih alias buah dao kedua Xiao berhasil terbentuk, di mana buah dao ini menguasai teknik pembantaian dan benar-benar menyatu dengan tubuhnya. Terlebih lagi selama dia bisa menggunakan tekniknya dengan bebas, maka hal itu akan meningkatkan gaya bertarung. Namun belum sempat menjalankan niatnya, Huang kembali dikejutkan dengan petaka buah dao kedua. Meskipun Huang bertujuan untuk melewati petaka buah dao kedua, namun merasa kesulitan menembus buah dao kedua, dia pada akhirnya mengesampingkan hal tersebut, kemudian memfokuskan diri melanjutkan kultivasi untuk memulihkan sumber kekuatan. Fakta tersebut semakin membuat Xiao nambah panik, di mana proses transformasi tubuh dijadikan tungku pelebur.
kabut immortal menjadi api tungku, sedangkan sumsum tulang diubah menjadi obat mujarab dalam tubuh, sehingga dia beranggapan jika pemurnian ini sangatlah menyakitkan. Meskipun demikian, hanya saja Huang terus mempertahankan kesadarannya, bahkan lonjakan aura transformasi tubuh menarik perhatian ahli kuat domain asing dan juga sapi abadi. Di tengah-tengah situasi kritis, King Xiao kembali dikejutkan melihat darah Supreme Being keluar dari tubuhnya, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah darah tersebut akan menumbuhkan satu tulang tertinggi kembali? Namun sayangnya hal itu cuma harapan kosong. Pasalnya daripada Xiao melahirkan tulang tertinggi, lebih baik dia membiarkan darah Supreme Being menyebar ke seluruh tubuhnya, sehingga dapat memperkuat tubuhnya dan membantunya menerobos ranah self-severing. Tapi merasakan tempat ini sudah tidak lagi aman serta Xiao memutuskan ingin pergi meninggalkan goa kolam abadi, pasukan domain asing justru menutup akses pintu keluar sehingga mengharuskan Xiao berjibaku melawan satu skuad. Tepat di saat komandan pasukan merasa bingung kenapa Huang bisa memblokir serangannya, Huang menegaskan hal ini berkat adanya peningkatan transformasi tubuh yang mencapai tahap sempurna. Jika dia berhasil menembus ranah selanjutnya, maka setingkat maupun satu tingkat di atasnya bukanlah masalah serius. Tidak lagi bisa menahan diri, bahkan komandan pasukan mengatakan hal itu cuma sebuah keberuntungan. Dia lantas menggunakan teknik andalan untuk menangkap Xiao. Meski pada awalnya teknik ini mampu menekan Xiao, tapi nyatanya hal itu percuma saja, di mana Xiao dengan mudah menghancurkan teknik tersebut, bahkan melepaskan jarum penebas immortal untuk mengakhiri hidup komandan pasukan. Di sisi lain, tepatnya di istana domain asing, seorang tetua sedang memerintahkan semua prajurit menemukan lokasi harta karun. Sementara itu dengan wajah ketakutan, Chow Yuseng terlihat menyampaikan sebuah informasi kepada tetua agung, di mana pasukan mereka silih berganti menjaga wilayah perbatasan, tapi kenapa Huang belum juga kembali? Mendengarkan informasi tersebut, bahkan hal ini menyangkut keselamatan muridnya, Meng Tianzhen lantas memutuskan keluar dari tempat pengasingan. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 263-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, segitu dulu untuk pembahasan di hari ini. Dan kita lanjut lagi alur cerita Xiao-nya di hari Jumat depan ya guys ya. Terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank si ketua sekte pamit undur diri dulu. See you and bye. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.